Proses penanaman padi. Padi merupakan salah satu tanaman budidaya terpenting dalam peradaban. Padi merupakan bagian penting dalam budaya masyarakat Asia Tenggara dan Asia Timur, termasuk Indonesia yang merupakan salah satu negara sebagai produsen padi terbesar, karena padi merupakan makanan pokok masyarakat lokal Indonesia. Sedangkan orang yang bergerak di bidang pertanian adalah petani. Salah satu kunci sukses bercocok tanam dan bertani agar panen yang didapat melimpah adalah dengan memilih benih padi terbaik. Dengan cara, biasanya petani melakukan merendam dalam air. Benih padi yang tenggelam adalah ciri bibit yang padat dan penuh. Benih inilah yang harus petani pilih karena benih yang baik akan menghasilkan bibit dan tanaman yang baik. Sedangkan benih padi yang mengapung adalah tanda benih tersebut kosong, tidak padat, atau cacat. Persemaian bibit unggul. Sebarkan benih yang telah direndam dan berkecambah dengan merata pada lahan yang sudah disiapkan. Proses penanaman dilakukan setelah benih pada proses persemaian telah tumbuh siap tanam, umumnya sekitar 12 hingga 14 hari saja. Pindahkan bibit dari lahan semai ke lahan tanam. Penanaman dilakukan pada lubang-lubang tanam yang telah disiapkan. Kedalaman bibit ditanam pun ditentukan berkisar pada rentang 1 cm hingga 15 cm. Masa penanaman padi lebih baik dilakukan 2 kali dalam setahun berdasarkan masa penanamannya yang ideal. Setelah padi dipanen, bulir padi atau gabuh dipisahkan dari jerami padi. Pemisahan dilakukan dengan memukulkan seikat padi sehingga gabuh terlepas atau dengan bantuan mesin pemisah gabuh. Gabuh yang terlepas lalu dikumpulkan dan dijemur. Gabuh yang telah kering disimpan atau langsung ditumbuk, digiling, sehingga beras terpisah dari sekam. Number 2. Jagung adalah salah satu tanaman pangan penghasil karbohidrat. Di beberapa daerah, jagung merupakan tanaman pokok. Jagung juga sudah menjadi komponen penting pakan ternak. Selain itu, jagung dimanfaatkan sebagai sumber minyak pangan, bahan dasar tepung, bahan baku industri farmasi, dan lainnya. Jagung mudah tumbuh sehingga mudah untuk membudidayakannya. Jagung tidak menuntut persyaratan lingkungan yang terlalu ketat. Ia dapat tumbuh pada berbagai macam tanah, bahkan pada kondisi tanah yang agak kering. Pada fase pembungaan dan pengisian, biji tanaman jagung perlu mendapatkan cukup air. Cukup sinar matahari, tanaman jagung yang ternaungi, pertumbuhannya akan terhambat, merana, dan memberikan hasil biji yang kurang baik, bahkan tidak dapat membentuk buah. Suhu yang dikehendaki tanaman jagung antara 21 sampai 34 derajat Celcius. Suhu optimum antara 23 sampai 27 derajat Celcius. Keberhasilan budidaya jagung perlu memperhatikan tahap penanamannya, penyiapan lahan, benih, penanaman, pemupukan, pemeliharaan, dan panen. Number 3. Sorghum adalah biji-bijian serealia yang bentuk tanamannya tinggi seperti jagung. Konon, sorghum berasal dari Afrika. Di Amerika, sorghum lebih banyak digunakan menjadi pakan ternak atau bahan bakar. Akan tetapi, di negara bagian Maryland, sorghum juga diolah layaknya tepung gandum. Sayangnya, tepung sorghum sedikit peminat. Hal ini karena tidak adanya kandungan gluten seperti pada tepung terigu yang tinggi gluten. Walau begitu, untuk menghasilkan lebih banyak panen yang melimpah, petani harus memperhatikan syarat umum tumbuh sorghum. pH tanah yang ideal bagi pertumbuhan tanaman sorghum adalah 5,5 hingga 7,5. Suhu udara 27 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban yang dibutuhkan tanaman sorghum adalah 20 hingga 40%. Tanaman sorghum baik dibudidayakan pada ketinggian 0 hingga 700 meter di atas permukaan laut. Sorghum dapat tumbuh pada hampir semua jenis tanah kecuali pada tanah potsolik merah kuning yang masam.